Jika Batsine tidak memberikan jera kepada penjahat Gotham, maka dengan mendengar suara kendaraan yang digunakan Batman untuk membelah kota Gotham pasti membuat bulu kuduk mereka berdiri. The Batman berfokus pada kegiatan vigilante Batman dengan cara yang sebelumnya tidak pernah dilakukan di film Batman lainnya. Dia telah beroperasi di jalanan selama 2 tahun, bersembunyi di balik bayangan kota Gotham. Meski memegang kode etik untuk tidak membunuh, dia benar-benar menghajar para penjahat tanpa ampun sehingga membuat para penjahat mengingat trauma yang mereka alami ketika berhadapan dengannya. Sebagai penyendiri, Bruce Wayne mengorbankan kehidupan di bawah sinar matahari untuk menjadikannya makhluk nokturnal yang hidup di malam hari. Sederhananya, dia pria yang hancur dengan agenda tunggal yaitu balas dendam. Tetapi sesuatu yang ajaib terjadi sepanjang perjalanan yang berbahaya untuk menaklukkan Riddler yang penuh teka-teki. Batman, dan Bruce dengan ekstensi, mulai membuka diri ke dunia dan melihat bahwa main hakimnya bukan hanya tentang menyerang dengan teror ke dalam hati para penjahat. Ini juga tentang membawa harapan bagi warga kota Gotham yang baik. Selina Kyle memasuki kehidupan Batman, memaksanya untuk menyadari bahwa ada orang-orang nyata di luar sana yang menderita saat dia melawan kejahatan. Ini adalah kisah yang menarik, yang penuh dengan teknik pengambilan gambar yang baik, karakter yang sangat padat, dan narasi yang berfokus pada introspeksi Batman sendiri. Sementara film berakhir dengan bencana luas Riddler menyapu jalan-jalan, mempersatukan warga Gotham dan panggilan untuk membangun kembali kota menawarkan secercah harapan untuk masa depan penduduk Gotham. Terlepas dari resolusi itu, ada banyak utas, beberapa kecil dan beberapa besar, yang tetap tergantung pada keseimbangan. Mari kita lihat pertanyaan terbesar yang belum terjawab di The Batman. Ada tumpukan berita tentang Elliot di tempatnya The Riddle, merujuk kepada Hus. Dengan memusnahkan para politisi dan para penegak hukum yang tidak memenuhi sumpah mereka untuk melayani warga. Riddler sangat teliti ketika dia membaca buku-buku sejarah kota Gotham dalam upaya untuk menghilangkan setiap korupsi yang dapat dia temukan. Misi The Riddler menjadi jelas, yaitu membunuh seorang pejabat korup. Kemudian menghancurkan reputasi mereka dengan menampilkan perbuatan kotor mereka di berita malam. Inti dari permainan ini untuk menargetkan keluarga Wayne, dan di antara tumpukan clipping korannya, ada salah satu yang menyoroti kemitraan yang tampak antara Thomas Wayne dan bos kejahatan Carmine Falcone. Di salah satu tumpukan itu, terlihat satu judul yang merujuk kepada Edward Elliot. Riddler jelas memperhatikan keluarga Wayne dan Arkham yang membantu mendirikan Gotham City. Namun, Edward Elliot juga seorang bangsawan kaya yang memainkan peran mendasar dalam memodernisasi kota. Dalam komik, dia adalah nenek moyang dari Thomas Elliot, yang merupakan teman Bruce Wayne ketika mereka masih kecil. Dia kemudian beralih ke kehidupan kejahatan, mengadopsi moniker Hus dan menggunakan bakat dan keahlian medisnya untuk berperang melawan Bruce. Sambil menemukan cara untuk menyalahkan Bruce atas masa kecilnya yang mengerikan. Di balik itu semua, Thomas iri dengan kehidupan Bruce terlepas dari tragedi yang dideritanya di Crime Alley saat masih kecil. Perbuatan penjahat ini akhirnya menjadi sangat pribadi untuk Batman. Sekarang kita tahu keluarga Elliot ada di kota Gotham dari film The Batman, selalu ada kemungkinan Hus bisa menjadi pusat perhatian. Siapa Arkham Family? Apa keterkaitan dengan Wayne Family dalam membangun Gotham City? Apakah mereka masih hidup? Riddler menyoroti dua keluarga paling elit Gotham, yaitu keluarga Waynes dan Arkhams, dua keluarga kaya yang membantu mendirikan kota Gotham. Selama Riddler melawan pejabat korup di Gotham, ia membahas kesalahan-kesalahan Thomas Wayne karena bekerja sama dengan gerombolan koruptor.
dan bergaul dengan orang-orang seperti Falcon Carmine sambil berlomba-lomba untuk mengisi posisi sebagai wali kota. Meskipun Riddler menampilkan kedua keluarga itu, dia benar-benar hanya berfokus pada Waynes dan kerjasama tertutup mereka dengan para penjahat yang terorganisir. Keluarga Arkham tidak pernah dibahas dengan sangat detail. Apa yang kita ketahui adalah bahwa fasilitas psikiatrik terbesar untuk penjahat super yang gila tidak lain adalah Arkham Asylum yang terkenal di komik Batman. Apakah keluarga Arkham masih aktif di Gotham? Atau apakah fasilitas terkenal itu satu-satunya klaim nyata untuk eksistensi mereka dan support nyata mereka untuk kota Gotham? Jelas The Riddler tidak menyerang siapapun dalam keluarga Arkham. Itu bisa jadi karena garis keluarga mereka tidak ada lagi, atau karena anggota keluarga Arkham yang hidup bersih. Atau bisa jadi musuh Batman berikutnya akan memberitahu kita lebih banyak tentang apa yang terjadi pada keluarga Arkham. Dale mengenakan baju bertuliskan Arkham Hospital State, sama seperti filmnya Joaquin Phoenix, Where is Asylum? Sepertinya belum dibangun. Apa karena ini Year to Batman jadi belum banyak villain pesakitan yang ditangkap? Riddler membuat penangkapannya agak mudah. Jelas, dia memiliki endgame dalam pikirannya bahwa Departemen Kepolisian Gotham tidak mengetahui rahasianya dan juga Batman. Ketika kita melihat Riddler duduk aman dan terdengar dari sisi berlawanan di balik kaca pembatas, dia berbicara dengan Batman tentang rencana besarnya. Penonton dapat melihat dengan jelas bahwa ia memakai baju dengan tulisan Arkham State Hospital. Mengapa fasilitas itu tidak disebut sebagai Arkham Asylum? Akankah State Hospital itu akan mengalami perubahan setelah banyaknya penjahat dengan tingkat kriminalitas tinggi mulai dimasukkan ke dalam sel tahanan polisi setelah ditangkap oleh Batman? Dalam film Joker, versi Joaquin Phoenix terlihat ia berdiri di luar Arkham State Hospital juga. Ini dianggap sebagai fasilitas kesehatan mental. Mungkin ini juga versi Arkham yang kita lihat di The Batman. Atau mungkin sebutannya adalah versi awal dari fasilitas psikiatrik yang kita semua tahu. Ditakdirkan untuk berubah karena Batman menangkap lebih banyak penjahat dalam pencariannya yang tidak pernah berakhir untuk melindungi kotanya. Bruce dilatih bela diri dan bertahan hidup oleh Alfred. Jadi Alfred bukan hanya kepala pelayan biasa, dia lebih mirip sebagai bodyguard, tapi dari mana dia belajar bela diri? Di serial Pennyworth memang dia mantan prajurit SAS Inggris. Atau bisa mengacu ke Earth One juga sebagai mantan pasukan angkatan laut. Alfred Pennyworth adalah satu-satunya keluarga yang masih hidup dan yang paling dekat dengan Bruce Wayne. Dalam sebagian besar definisi karakter ini dalam film, animasi atau komik, dia adalah kepala pelayan setia yang melayani keluarga Wayne selama bertahun-tahun. Dan membantu merawat Bruce setelah kematian tragis orang tuanya. Dalam The Batman, Alfred menerima paket dari Riddler yang meledak. Paket mematikan itu sebenarnya ditujukan untuk Bruce. Untungnya, Alfred berhasil selamat, meskipun dia dirawat di rumah sakit dalam kondisi kritis. Kemudian, Alfred berbicara dengan Bruce tentang ayahnya dan juga menjelaskan bahwa dialah yang mengajari Bruce cara bertarung. Seperti yang dibuktikan selama pertarungan yang terlihat di The Batman, pelajaran itu pasti mencakup lebih dari sekadar cara memukul. Jika kecakapan tempur Batman adalah indikasi, Alfred adalah, atau dulu, mungkin seorang pejuang yang tangguh. Alfred juga mencoba membantu Bruce mengurangi perasaan bersalahnya atas kematian orang tuanya, menunjukkan bahwa dia masih kecil saat itu. Alfred menjelaskan bahwa dialah yang bertanggung jawab untuk melindungi mereka. Apakah itu berarti Alfred bertindak lebih sebagai pengawal daripada kepala pelayan? Dalam alur cerita buku komik Earth One,
Alfred adalah pejuang tangguh yang melatih Bruce semua hal yang dia tahu. Sebagai mantan anggota SAS, Alfred mungkin tahu satu atau dua hal tentang pertempuran dan kelangsungan hidup. Mungkin Alfred yang kita lihat di The Batman memiliki latar belakang yang sama. Apa yang akan Penguin lakukan sekarang? Pada awal The Batman, Penguin itu bukan gangster kelas kakap yang kita ketahui dari sejarah penampilannya di komik. Bahkan, ketika kita pertama kali melihatnya, dia masih sangat jauh di bawah bayang-bayang Carmine Falcone. Tentu saja, ini berubah ketika pembunuhan Falcone yang dilakukan oleh Riddle, menciptakan kekosongan dalam struktur kejahatan Gotham yang terorganisir. Mengindikasikan bahwa Penguin siap untuk memanfaatkan kekosongan itu sepenuhnya. Penguin itu kejam dan jelas tidak peduli dengan siapapun yang menghalanginya. Seperti ketika ia membuktikan dengan menghancurkan truk dan banyak mobil di jalan bebas hambatan hanya untuk menghentikan Batman yang mengejarnya. Di akhir film, kita melihat adegan di mana Penguin dengan fokusnya melihat ke arah kota Gotham. Jelas bahwa dia akan menaikkan jajaran kekaisaran kriminumnya. Jadi apa yang disiapkan di masa depan untuk Penguin setelah film The Batman? Apakah ini memposisikannya menjadi target utama bagi Batman dalam sequel yang akan datang? Mungkin kita akan diperlihatkan latar belakang Penguin sebelum film The Batman dengan seri spin-off-nya sendiri di HBO Max. Mungkin series ini akan menjelaskan rencana karakter Penguin di masa depan. Thanks. Kankah Jim Gordon menjadi komisioner di film selanjutnya? Kemitraan Batman dengan GCPD, dan lebih khusus Jim Gordon, adalah salah satu aspek paling terkenal dari warisan Dark Knight di halaman-halaman warna-warni komik DC. Pada saat-saat masalah besar, Komisaris Polisi Jim Gordon akan sering berdiskusi dengan Batman tentang kegiatan investigasi para penjahat, tetapi dalam The Batman, Jim Gordon masih merupakan letnan dan belum naik ke posisi komisaris polisi. Peran itu milik Pete Savage. Sayangnya sebagai komisaris, perbuatan kotornya langsung dibersihkan oleh Riddler dengan nyawanya. Ketika pembunuhan dan kekacauan dalam kota Gotham sangat kacau-kacaunya akibat ulah Riddle, GCPD tidak ada waktu untuk membahas pergantian komisaris. Namun, ketika permasalahan ini selesai, mungkin Gordon akan dipromosikan ke pekerjaannya yang paling terkenal. Kenaikan jabatan itu bukanlah keputusan otomatis. Ada orang-orang di kepolisian yang telah menyuarakan ketidaktertarikan mereka untuk kerjasama antara Jim dengan Batman. Namun, sepertinya kita akan melihat Gordon naik jabatan dalam sequel. The Batman membuka lebih banyak pintu untuk kerjasama antara komisaris polisi Gotham dan The Dark Knight. He's involved in this? No, he's not involved. How do you know? He's a vigilante! Apakah Wayne Manor ada dalam film ini? Berasal dari keluarga kaya, Bruce Wayne selalu menikmati kemewahan Wayne Manor, menggunakan tanah pribadi keluarganya sebagai markasnya seperti bunker untuk operasi pribadi. Batcave juga sebenarnya diposisikan di bawah bangunan Manor. Namun, mansion itu anehnya absen dari film The Batman. Sebaliknya, Bruce tampaknya tinggal di gedung pencakar langit yang memandang kota Gotham dari atas. Selanjutnya, Batcave miliknya tampaknya berada di terowongan kereta bawah tanah yang ditinggalkan. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah Wayne Manor ada dalam Batman versi Matt Reeves. Pada satu titik, Riddler menyuarakan penghinaannya terhadap Bruce Wayne sebagai seorang yatim piatu kaya yang memiliki segalanya. Dia mengklaim Bruce memandang rendah pada yang kurang beruntung, menunjukkan bahwa dia mungkin selalu tinggal di gedung pencakar langit di Gotham City. Namun, jika Wayne Manor dan Batcave memang ada,
Mungkin mereka sedang menjalani renovasi seperti di The Dark Knight, setelah serangan Ra's al Ghul di rumah Wayne. Bruce juga selalu memiliki potensi untuk membangun rumah baru yang ditempatkan secara strategis di atas gua yang bisa dia manfaatkan untuk operasinya. Apapun mungkin saja bisa terjadi. Siapa yang sebenarnya membunuh Thomas dan Martha Wayne? Jawaban atas pertanyaan ini bervariasi tergantung pada versi cerita Batman yang Anda baca, tonton, atau dengar. Dalam beberapa versi, Thomas dan Martha Wayne berada di tempat yang salah pada waktu yang salah dan kematian mereka terjadi di tangan penjahat Gotham. Pria bernama Yochil sering disebut dalam cerita Batman sebagai preman yang menembak mati orang tua Bruce. Versi lain dari cerita menunjukkan bahwa The Mob berperan dalam kematian Waynes. Dalam The Batman, Bruce menghadapi Carmine Falcone atas kematian orang tuanya. Dia belajar kebenaran yang sulit. Bagaimanapun, Carmine mengklaim Thomas Wayne mendatangi Falcone dan meminta bantuannya untuk berurusan dengan seorang reporter yang menyebarkan informasi berbahaya tentang Martha. Falcone, dalam langkah yang diperhitungkan, membuat reporter itu terbunuh. Tetapi ketika dia melanjutkan untuk memberitahu Bruce, dia juga mendengar bahwa saingannya, Sal Maroni, telah membunuh orang tua Bruce. Dibebani dengan rasa bersalah, dia memutuskan untuk pergi ke pihak berwenang tetapi dibunuh di malam saat dia berencana untuk pergi ke GCPD. Hal ini membuat Bruce percaya bahwa Falcone yang membunuh orang tuanya. Bruce kemudian mendatangi Alfred dengan pembahasan ini, dan Alfred mengklaim bahwa Thomas tidak menyadari Falcone akan membantunya dengan membunuh reporter tersebut. Sementara itu, Alfred mengakui bahwa dia berharap menemukan senjata api yang mengidentifikasi pihak yang bersalah, tetapi tidak pernah dapat melakukannya. Dia tidak bisa memastikan apakah Falcone melakukan perbuatan itu. Dengan Falcone mati di akhir The Batman, kita tidak akan mendengar lebih banyak darinya tentang hal itu. Tetapi jika pemain lain terlibat, kemungkinan akan memainkan peran penting dalam konflik masa depan Bruce dengan kejahatan yang menjangkiti Gotham. Siapakah orang yang berada di sebelah sel Riddle? Mungkin rahasia terbesar untuk pertarungan sequel The Batman dengan penjahat lainnya adalah karakter misterius yang duduk tepat di sebelah sel Riddle pada akhir film. Dia menawarkan persahabatan atau aliansi Riddler dalam upaya untuk membuat pertunjukan kembali untuk orang-orang Gotham. Sepintas, sepertinya sosok itu mungkin berwajah dua. Rambutnya tidak terurus dan tampaknya wajahnya mungkin rusak, setidaknya di satu sisi yang boleh dilihat oleh penonton. Lebih jauh, penggemar Batman akan menyadari bahwa operasi Carmine Falcone dibongkar secara terbuka oleh penegak hukum sebelum peristiwa film tersebut. Dalam The Long Halloween, karya Jeff Loeb, masalah hukum Falcone dan persaingannya dengan Sal Maroni, yang mengakibatkan Harvey Dent disiram asam oleh mafia selama kesaksian di pengadilan. Ini mungkin sudah terjadi sebelum The Batman, terutama karena Gil Colson adalah DA dan bukanlah Harvey Dent. Namun, tawa itu belum tentu sesuatu yang dikenal dengan Two-Face. Pada kenyataannya, itu jauh lebih mengingatkan pada Joker. Selain itu, tampaknya geng Joker ada saat Batman melakukan pembalasan berdarah terhadap kru di saat-saat pembukaan film. Hanya waktu yang akan memberitahu. Apakah Batman menggunakan cairan Venom milik Bane? Fans tahu betul bahwa Batman mempersiapkan hampir semua skenario yang mungkin terjadi. Dia sering memiliki akses ke berbagai alat atau gadget yang mungkin perlu dia andalkan dalam keadaan darurat untuk menghindari malapetaka.
Di saat-saat terakhir film, Batman melawan beberapa pengikut Riddler, yang semuanya bersenjata lengkap. Salah satu penjahat tersebut menembak Batman dengan senapan dari jarak dekat. Batman terlihat terluka dan kemungkinan menderita patah tulang rusuk. Namun, Selina Kyle mencoba untuk menyelamatkan Batman dan kemudian menerima serangan dari pasukan Riddle lainnya. Dalam upaya untuk menyelamatkannya, Batman mengeluarkan cairan hijau aneh dan menyuntikkan dirinya dengan cairan itu. Setelah itu dia dengan cepat bangkit dan memukul musuhnya dengan amarah dan tanpa ampun. Sekarang apa yang kita ketahui tentang cairan hijau yang meningkatkan kinerja fisik secara dramatis dan bahkan mungkin menyebabkan seseorang kehilangan kendali atas amarahnya? Bane mungkin tahu jawaban untuk pertanyaan ini, karena dalam komiknya, Venom adalah nama obat yang digunakan penjahat itu untuk mengalahkan Batman. Pertanyaan yang ada pada benak penonton, The Batman, adalah, apakah botol itu berisi Venom? Jika demikian, mengapa Batman membawanya? Mungkin dia memilikinya sebagai upaya terakhir? Atau itu hanya injek adrenalin biasa?